Baik, kita mulai saja ya tutorial kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini ya, pagi ini kita web yang ke-7 ya dari mata kuliah otomasi dalam kearsipan. Di web ke-7 ini kita akan mengkaji tentang atau mendiskusikan ya tentang pangkalan data arsip. Nanti kita juga akan ada dua sub yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama nanti kita akan berbicara mengenai perangkat pangkalan data arsip ya. Kemudian yang kedua elemen ya, elemen data sistem informasi ya. Jadi elemen data arsipnya kita juga akan bahas itu. Kemudian di perangkat pangkalan data arsip, mungkin bisa dilihat nanti di modulnya, kita akan juga belajar mengenai perangkat kerasnya ya. Perangkat kerasnya dari server datanya, kemudian PC ya, personal komputernya ya. Kemudian juga di personal komputer itu kita akan lihat backup datanya, kemudian tambahan-tambahan aplikasi lain. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai pangkalan data arsip, kemudian perangkat kerasnya, kita seperti kembali lagi ke komputer ya, kayak kemarin kita di awal-awal sejarah komputer ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, itu juga kita nanti akan bahas karena itu sebagai pelengkap dari pangkalan data arsipnya ya. Kemudian kita juga perangkat lunaknya juga kita akan melihat aplikasi utamanya apa. Misalnya kalau kita di kantor ya ada aplikasinya, kalau arsip mungkin sistem kearsipan dinamis SIKD atau minimal menggunakan program-program yang sudah dibuat, baik pakai Excel, pakai Word, pakai PowerPoint atau yang lainnya, yang penting bisa dijadikan sebagai aplikasi utama. Nah, itu sebagai nanti yang akan mengolah pangkalan data. Kalau kita sudah punya aplikasinya, nah berarti kan ini sudah punya untuk database-nya, untuk pangkalan datanya. Kemudian juga OS-nya ya, operating system-nya juga kita akan lihat nanti pakai menggunakan apa ya, bisa menggunakan Windows mungkin ya, bisa menggunakan Linux ya, itu berarti kan di perangkat lunaknya ya. Kemudian juga sistem database management sistemnya, itu yang akan kita diskusikan bersama ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat infrastruktur ya, infrastruktur. Kalau kemarin kan kita ada infrastruktur terdiri dari beberapa suprastruktur ya. Kalau ada suprastruktur aplikasi, suprastruktur informasinya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu nanti kita akan diskusikan juga ya. Nah, itu yang perangkat pangkalan datanya. Nah, kalau elemen-elemennya ya kita nanti juga akan melihat elemen data, arsip dinamisnya, kemudian deskripsi dari arsip statisnya ya, kemudian juga gabungan misalnya perubahan dari dinamis ke statis. Nah, itu kita akan nanti bersama-sama ya kita diskusikan di PowerPoint yang sudah Bapak masukkan di dalam laman LMS kita ya. Itu ya, jadi secara gambaran umum itu yang akan kita pelajari. Berarti kita akan mempelajari pangkalan data arsip yang di dalamnya ada perangkat keras ya, perangkat lunaknya, kemudian juga ada elemen-elemen datanya ya, elemen data yang ada di dalam pengelolaan arsip itu apa saja di pangkalan data itu ya. Nah, mungkin ini sebagai ini ya, tadi Bapak sudah sempat lihat tugas ketiganya, kayaknya dari 15 orang itu baru ada
9 orang ya. Nah, berarti ada yang belum ya, mungkin belum sempat, tapi ya mudah-mudahan malam nanti ya sampai jam 12 malam ya, 11.59 bisa dilengkapi ya, karena ini tugas yang terakhirnya ya, tugas dari web kita ini ya, dan itu sebagai salah satu pelengkap nilainya. Kalau 1, 2, 3-nya tidak ngisi, berarti kan 2 tugas dibagi 3, jadi sangat besar ya ininya pengaruhnya. Nah, tadi ada 9 itu yang kalau Bapak lihat Yesmi ada di sini sudah. Yesmi sudah masuk ya, sudah ngirim ya. Halo Yesmi. Kemudian Yeni sudah, Yeni ya. Halo Yen. Yeni, Yeliasi? Yeliasi juga sudah kan? Sudah Kak. Ya, Yeliasi sudah. Kemudian Sinta ini belum ya, Sinta ya? Ini Bapak sambil absen ya. Sinta belum ya? Jadi hari ini sudah yang hadir ini Yesmi, Yeliasi, Sinta belum ya. Kemudian Yeni ya, Yeni, Enggar sudah ya. Enggar sudah ya. Sudah ngumpul ya. Enggar Laras Ningrum ya. Kemudian Enes Primagayu juga sudah ya. Sudah. Kemudian ya. Indah sudah juga ya. Indah sudah ini kayaknya. Ya. Ya, berarti nanti yang belum ya. Ini 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3. Satu lagi siapa nih masuk nih? Sinta ya. Sinta masuk. Yeliasi, Indah. Ya. Nanti yang bagi yang belum nanti bisa disusulkan ya. Karena ini seperti Bapak sampaikan ini penting. Baik, itu kita kilasan tentang di web 7 kita ini kan karena ada ngerjakan tugas, tapi kemarin tugas sudah Bapak sampaikan di hari Jumat ya. Jadi hari ini Bapak anggap sudah selesai ya. Kalau zaman dulu waktu tidak web ini kita langsung kan hari ini kita ngerjakan tugas dulu, misalnya hampir 1 jam ya, baru kemudian kita masuk lagi teori ya, modul yang berikutnya ya, modul 7 atau yang keberapa kalau sesuai dengan yang belumnya misalnya kan. Nah, karena ini sudah Bapak sampaikan di laman LMS ya, berarti kan sudah dikerjakan. Kita langsung saja masuk ke materi kita ya. Nah, ini sudah ada 7 orang yang sudah masuk. Ini Bapak sekalian absen ya. Nanti terakhir Bapak harus dicontreng juga presensi itu karena berpengaruh juga. Baik, kita balik lagi ke materi kita ya, pangkalan data ya. Hari ini kita akan belajar pangkalan data arsip ya. Nanti kita coba buka PowerPoint-nya yang sudah Bapak masukkan di LMS. Tapi ini Bapak akan sampaikan secara umum dulu ya, pangkalan data ya. Pangkalan berarti kan tempat kumpul ya. Kumpul data di satu tempat ya, di satu harddisk ataupun di server ya, yang bisa dimanfaatkan ya untuk pengelolaan kearsipan. Nah, data ini adalah penting ya dalam pengelolaan arsip. Jadi kalau misalnya kita datanya tidak terkelola dengan baik ya, kita akan ada 2 yang kelemahannya nanti. Kita akan kesulitan untuk menggunakan mengelola data itu untuk kebutuhan ya, kebutuhan aktivitas. Kemudian juga yang paling
penting lagi, data itu kita sulit untuk ditemukan ya, itu karena tidak bisa temu balik informasi gitu, temu balik informasi arsipnya. Tapi kalau sudah datanya dikelola dengan baik di pangkalan data, maka ya akan mudah ya untuk pengelolaan dan temu balik. Nah, penempatan data yang diolah di dalam satu pangkalan data yang akurat, yang lengkap ya, kemudian tertata dengan baik, maka akan memudahkan pengelolaan arsip kan, pengelolaannya dan temu baliknya. Nah, karena kalau kita sudah ditata ya kita akan memudahkan untuk tindakan-tindakan selanjutnya gitu ya. Data sudah kita kumpulkan, bahkan sudah kita olah dengan diubah menjadi dideskripsikan menjadi informasi yang dikenali ya, yang kita memahami bahwa ini data arsip sertifikat tanah misalnya, arsip sertifikat perizinan gedungnya, arsip misalnya kepegawaian, arsip SK, naik pangkat dan lain-lain. Nah, itu kan kita sudah mendeskripsikan kemudian menempatkan di pangkalan data itu, satu saat kita bisa ambil dengan cepat gitu ya. Atau misalnya ini data yang dari statis dari dinamis ya, dinamis aktif dan inaktif, lalu kemudian kita akan pindahkan karena memiliki nilai guna ya bagi orang lain ke dalam depo arsip ya, atau tempat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyimpan. Ataupun kalau kita di kantor, nah ini disimpankan di dalam arsip, di dalam arsip dokumen arsip yang salah satu sub yang bisa yang bertanggung jawab ya untuk menyimpannya gitu. Baik, ini ada Ari masuk juga ya baru ya. Nah, itu ya. Jadi secara ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kita secara umum sudah kerangka yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, pangkalan data arsip gitu kan. Ya, karena tadi data dianggap ya sesuatu yang sangat penting. Kemudian ditaruh di dalam satu pangkalan data ya, atau database yang akurat, yang bisa lengkap, kemudian tertata dengan baik, akan memudahkan untuk pengelolaan dan temu balik ya. Nah, kemudian kita akan lihat di pangkalan data itu ada dua hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perangkatnya ya, perangkat pangkalan datanya. Ada yang perangkat keras, ada yang perangkat lunak. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ketika kita berbicara perangkat pangkalan data itu, ya kita seolah-olah kembali lagi ke perangkat komputer, karena di situ ada hardware dan softwarenya, ada perangkat keras dan perangkat lunaknya gitu kan. Kemudian kita akan lihat elemen-elemen data apa saja yang ada di dalam pangkalan data itu. Nah, itu ya, itu secara umumnya. Baik, mungkin ini kita coba bareng-bareng minta bantuan dari di-sharekan saja lah ya, dari sharekan dari salah satu ya, mungkin dari Yesmi ya. Nanti coba lihat, kita melihat secara konsepnya ya. Tapi sebelumnya ini tadi Bapak sudah sampaikan ya, mungkin ada satu pertanyaan lah ya. Tadi kita sudah bicara bahwa ketika arsip itu sudah ditaruh di dalam satu pangkalan data, kemudian datanya sudah lengkap, akurat, kemudian tertata dengan baik, maka akan memudahkan pengelolaan arsip. Nah, ini bagaimana kalau misalnya arsip itu tidak ditata ya, atau tidak berada dalam pangkalan data, maka apa yang akan terjadi itu ya. Ini pertanyaan ini saja sebelum kita mau masuk ke ini ya. Jadi
Mungkin coba salah satu aja ada yang bisa menjelaskan bagaimana kalau arsip itu tidak ditata, kemudian tidak ditaruh dalam pangkalan data arsip gitu ya. Berarti kan apa arsip yang ada di lembaga itu ya kemungkinan selama ini ada juga yang apa ya tertata tetapi tidak menggunakan sistem lah gitu bahasanya ya. Mungkin ini Bapak ini ya, Bapak tunjuk saja nih dari salah satunya ya. Mungkin dari ya ini ada ya nih. Ya nih. Halo. Ya, ya tadi sudah nyimak ya. Tadi ini masih prolognya. Jadi tadi Bapak sudah nyampaikan bahwa data itu adalah satu yang sangat penting. Kemudian ditaruh data yang akurat, yang lengkap, kemudian tertata dengan baik ditaruh dalam pangkalan data, maka ini akan memudahkan pengolahan data dan temu balik. Nah, bagaimana pendapat Jenny kalau seandainya data itu tidak dikelola ya, tidak dikelola, kemudian juga tidak dilakukan secara sistematis di dalam satu pangkalan data, apa yang akan terjadi? Nah, ini pertanyaan umum saja ya. Coba mungkin Jenny bisa jelaskan. Halo Jenny. Oh, sulit penemuan kembali arsip ya. Ya, artinya kan eh, kacau ya, kita akan kacau waktu mau nyari eh, bisa tetapi kemungkinan lama ya, jadi tidak bisa cari secara cepat, tepat dan akurat. Nah itu sulitan, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang ada mengelolanya ya, jadi ada dua dalam mengelola untuk tahap berikutnya gitu kan. Kita ada data misalnya kita ada data surat gitu kan udah masuk, jadi masih dalam bentuk dinamis. Untuk mengelola berikutnya karena tidak dibuat secara sistematis ya, kita juga untuk mengelola ke tahap berikutnya sampai menjadi sebuah informasi kemudian disimpan dalam sebuah arsip dan dibutuhkan sebagai apa arsip yang memiliki nilai guna, itu akan kesulitan. Ya baik ya, itu hanya ini saja ya pertanyaan awal terkait dengan pangkalan data ini. Oke, ini Doniansa sudah masuk ya. Berarti ada berapa orang yang sudah masuk, Bapak congkringin aja ya. Doniansa. Oke. Doniansa. Tadi sudah Bapak cek ya, ada 9 orang yang sudah masuk di tugasnya ya. Nanti ada yang belum. Sepertinya nih yang belum itu Narta ya. Doniansa belum, Doniansa ya. Halo Doniansa. Kemudian Sinta ya, Widi, Hidayatullah ya, Suryadi belum. Tapi nanti silakan dilengkapi ya sampai malam nanti. Oke baik. Ini Doniansa. Halo Doniansa. Ya entah sinyal atau apa ya, ini tidak apa terkonek ini ya, apakah sinyalnya atau memang ini ya apa mungkin sambil aktivitas apa ya Duniansa tidak mendengar. Yasmi ya, Yasmi minta tolong tadi, minta di screen sharekan ya kita materi kita ya pada pagi hari ini, yang sebagian tadi sudah Bapak sampaikan secara umumnya ya. Yasmi masih ada? Iya, pakai HP. Coba screen share dulu. Ada berbagi ya? Apa berbagi apa klik layar
apa ya, berbagi. Mungkin ada titik 3 kalau di HP. Coba dicoba dulu ya. Bisa, Yasmi? Siapa tahu nanti kalau terakhir untuk apa, laporan apa tadi yang Yasmi tadi tanyakan, praktek terakhir itu kan untuk apa ya, ujian, bukan ujian ya, apa namanya, misalnya untuk pelaporan hasil kerja praktek di lapangan itu nanti bisa paparan walau pakai HP, tidak jadi persoalan ya, karena ini kan kita juga terkait dengan apa ya, teknologinya ini kan, ini perangkat kerasnya ini apa, handphone itu sudah miniatur dari laptop kan, jadi kita sudah bisa pakai apapun ya. Bisa ya Smi, screen share? Klik yang di HP itu ada apa, ini sudah buka di Microsoft Teams kan. Kemudian ada tanda, kalau di laptop tanda panah ya buka berbagi, tapi kalau di HP mungkin yang ada titik 3 berbagi gitu, berbagi layar ya. Berbagi layar atau apa, data. Coba, bisa nggak? Ada apa? Ada apa di situ? Kamera, terus gambarnya itu kan ada kamera, ada apa, mikrofon ya. Kemudian apa? Ada berapa itu di HP itu? Video sama foto. Ada titik 3 nggak di situ? Bagikan foto, coba. Coba bagikan foto dulu. Gambar ya. Foto itu kan gambar. Coba. Nanti kalau misalnya tidak bisa, berarti bagikan video. Bagikan gambar coba. Bagikan gambar. Klik yang gambarnya. Bisa ini enggak? Berbagi gambar berarti kan? Bisa diklik enggak berbagi gambar itu? Bisa ya, Smi? Oh, belum bisa ya. Coba Ari aja deh, minta bantuan Ari nih. Ari pakai handphone juga deh. Ari pakai, halo Ari? Ari Mediansa? Apa? Screen share? Coba screen share bisa nggak? Pakai? Oh, pakai laptop. Iya, iya. Ya, lambat respon ya. Iya, iya. Oke. Baik ya. Sambil kita menunggu Ari ya untuk apa, screen share. Jadi pertama kita akan mengkaji tentang perangkat kerasnya ya. Perangkat keras kita sudah, maksudnya perangkat pangkalan data arsip ya. Nah, itu ada dua ya, ada perangkat keras dengan perangkat lunak. Nah, perangkat keras kita sudah pernah kita kaji ya di apa, waktu saat pengenalan komputer. Jadi ada kalau di komputer itu ada perangkat input, ada proses, ada output ya. Nah, itu yang inputnya ya mulai dari mouse, kemudian keyboard, kemudian bahkan ada dua dibagi, ada yang optik, ada yang manual gitu kan. Kemudian selain dari input juga ada alat proses ya. Proses itu ada CPU ya, Central Processing Unit, yang merupakan otak dari komputer ya. Karena di situ sudah ada motherboardnya, ada hard disknya, ada floppy disknya, ada CD-ROM, ada sound, kemudian ada sokat-sokat ya, semua gabung di dalam situ karena itu merupakan kumpulan dari seluruh pemrogramannya ya. Jadi
dianggap sebagai otaknya dari komputer. Kemudian outputnya ada monitor, ada mungkin dari printer, ada dari speaker dan yang lainnya ya. Nah, itu dalam sudut pandang ya komputer sebagai perangkat keras ya. Nah, kalau di dalam pangkalan data itu masuk dalam satu server data ya, server data. Nah, jadi perangkat kerasnya itu server data. Ternyata server data ketika kita cek ya alat CPU itu ya, CPU yang ada di kantor kita. Nah, itulah perangkat keras pangkalan datanya. Jadi kita punya server CPU-nya yang kalau Bapak ngelihat Bapak contohkan di Win, misalnya Bapak kemarin lihat Win Raden Patah Palembang ya, itu ada satu ruangan, kemudian di situ isinya server-server ya, karena untuk seluruh data aktivitasnya sama seperti misalnya kita di universitas terbuka ya, kita servernya pasti entah itu di UT Palembang ataupun di Jakarta ya. Di Jakarta ada satu buah ruangan untuk server ya. Nah, itulah untuk pangkalan datanya di situ. Jadi nanti semua aplikasi yang ada, misalnya aplikasi seperti kita ini ya, LMS ya, kemudian aplikasi kalau untuk koreksi ya CMK ya, kemudian untuk praktik, nah, semuanya tutorial UTACID, nah semuanya itu nanti servernya ke Jakarta ya. Jadi ada di pangkalan data kita punya perangkat kerasnya ada satu buah server. Nah, server itu biasanya dia kalau sudah terinstall ya, kalau sudah terinstall bisa tidak membutuhkan monitor lagi ya, karena nanti kita bisa, yang penting dia dihidupkan ya. Bahkan 24 jam itu tidak dimatikan ya, karena kan kalau seperti ini kita mau ada seperti Bapak misalnya sekarang ngoreksi korektor, nah itu sampai jam 24 malam masih kita bisa menggunakan aplikasi itu ya. Nah, itu langsung lari ke server kan. Servernya hidup, orang sudah operatornya sudah pada tidur ya, tetapi servernya hidup, cuman monitornya tidak diaktifkan ya. Tapi dia bisa aktif karena sudah pakai jaringan ya. Nah, itu jadi biasanya kalau yang server itu pakai Lindung. Oh ya, ini sudah tampil ya Ari ya. Ari menggunakan komputer ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Ari ya. Udah ya jadi operator nih, jadi Ari. Jadi kita balik lagi ke konsep dulu ya. Nanti kita akan meluas lagi. Jadi pangkalan data arsip sudah seperti Bapak sampaikan tadi, ada perangkat pangkalan data, kemudian ada elemen data arsip pangkalan data ya. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa ya arsip yang sudah terkumpul dalam satu pangkalan data ini sangat penting ya untuk memudahkan temu balik dan pengolahan data selanjutnya ya, sampai arsip itu berubah menjadi arsip yang nilai guna atau arsip statis yang nanti ditaruh di dalam lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyimpan ya, di dalam mungkin kalau kita di Indonesia di ANRI lah ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik Ari, mungkin bisa bantuan ya di slide pertama ya. Oke, slide pertama itu ya, yang kedua ya, yang itu ya, yang kita bicara masalah pangkalan data arsip. Ini sebenarnya sudah ada di modul kita ya. Ini cuman Bapak ambil sekitar 2 mega ya. Jadi Bapak tarik saja 2 megabyte ya, karena mau diupload di LMS kan tidak boleh lebih ya. Jadi paling banter 10 slide ya. Jadi kalau lebih dari situ kita sudah tidak bisa lagi. Jadi ini juga Bapak bahkan mungkin cuma di crop saja ya, kalau dalam waktu
cepat ya crop. Kalau biasanya kalau lagi santai bisa diketik ya satu persatu slide-nya, tapi ini diambil yang penting-pentingnya saja, kemudian kita pindahkan, bahkan kita crop di situ ya dalam waktu berapa menit kita sudah selesai ya merangkum lah istilahnya bahasanya ya. Itu karena sudah ada teknologi sekarang ya, ada komputer, kita buka di laman pustaka TACID itu, kemudian di crop, kemudian taruh di PowerPoint, di print screen ya, taruh di situ langsung udah jadi. Oke, baik, mungkin minta bantuannya Ari ya. Ini satu paragraf itu maknanya seperti apa, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin bisa dibacakan aja deh ya. Nah, ini tadi yang sudah Bapak sampaikan kayaknya. Ini pentingnya data arsip ya. Silakan Ri. Halo Ari. Ari suaranya di mute ya? Ya, Pak. Oh ya, minta ya. Paragraf pertama itu satu paragraf kita akan coba bahas bersama ya. Mungkin ini partisipatif saja ya. Silakan Ri, satu paragraf minta tolong dibacakan aja. Ya, Pak. Ya. Kerjaan. Ya. 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 Ya, baik ya. Itu satu paragraf itu adalah sudah menjadi prolog dari mata kuliah pangkalan data arsip ini ya, yang sudah Bapak sampaikan bahwa memang data itu sangat penting, kemudian harus diolah ya, dikelola dengan baik dalam satu pangkalan data. Kemudian kalau tidak seperti itu ya kita bisa melaksanakan aktivitas, tapi tadi bahkan disebutkan di situ ada kekacauan ya. Kekacauan artinya ketika kita ingin menemukan data ya bisa saja ditemukan ya, tapi prosesnya lama misalnya lambat ya. Tapi kalau kita sudah tertata, apalagi misalnya sudah ada aplikasi softwarenya, ketika yang nyari salah satu arsip, oh ini di kelasnya atau di tempatnya filenya ditunjukkan ya, ada dari program atau dari metode-metode yang dibuat ya di program. Nah, lalu kemudian karena datanya sudah ada di dalam pangkalan data, bahkan kemungkinan bukan hanya informasinya saja, misalnya informasinya ini arsipnya di dokumen A misalnya, tapi bahkan kalau sudah di program kan arsipnya sudah dialih media kan, digitalkan, akhirnya kita bisa ambil secara cepat ya, kemudian kita copy atau print, hasilnya udah hampir sama dengan yang aslinya. Nah itu keuntungan dari arsip yang sudah ditaruh di dalam sebuah pangkalan data atau database ya. Nanti juga kita pasti ketika kita bicara masalah pangkalan data ini akan larinya ke database ya, database management system biasanya, DBSM ya. Jadi sistem yang sudah saling berangkaian terkait dengan data komputer satu dan komputer lain yang saling berkaitan. Nah itu nanti bisa komunikasi, bisa saling komunikasi dan saling tukar data. Itu sudah masuk dalam database management system ya. Oke, baik ya. Itu yang pertama ya, terkait dengan prolognya. Mungkin ada satu
satu paragraf lagi ya, baru nanti kita akan masuk dalam perangkat pangkalan datanya. Ini mungkin bisa, ini Ari anu ya, operatornya Sinta aja deh. Sinta Devi. Sinta ada? Halo Sinta. Ya, kalau Sinta belum muncul ya, ini bisa Enes Primagayu ada nggak Enes? Ya, coba itu yang nomor 2 ya. Paragraf kedua. Kita akan, ya, tujuannya ya. Berarti kan tujuan kita akan membahas terkait dengan pangkalan data ini ya, atau modul ini. Mungkin bisa dibacakan itu. Karena nanti kita akan langsung memasuki dua sub yang akan kita bahas terkait dengan pangkalan data ini. Mungkin tuh silakan di paragraf yang kedua. Ya, ini ada dua hal ya ketika kita berbicara masalah tujuan dari pangkalan data ini. Yang pertama adalah menerangkan kebutuhan ya, kebutuhan dalam membangun pangkalan data ya, kebutuhannya. Kemudian yang kedua ya mempelajari elemen-elemennya ya. Nah, nanti itu yang akan kita bahas ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan perangkat pangkalan data ini apa saja gitu ya. Tadi sudah juga Bapak sampaikan sekilas, ada perangkat keras dan perangkat lunaknya, itu nanti akan kita kembangkan. Tapi secara umum ada dua hal itu ya. Ketika kita berbicara masalah pangkalan data, kita akan menjelaskan ini kalau kita mau membuat pangkalan data apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya. Karena pangkalan data ini yang tadi dianggap sebagai satu hal yang sangat penting gitu kan untuk mengelola data dan temu balik gitu kan. Artinya secara umum kita tadi sudah melihat bahwa kalau kita berbicara masalah kebutuhan ya, berarti kan kebutuhan baik secara fisik maupun ya non fisiknya. Nah, kita kalau fisik berarti kan kita akan berbicara masalah perangkat kerasnya. Kalau dia non fisik ya berarti kita akan bicara softwarenya kalau dalam hal ini ya. Jadi apa saja nanti yang akan kita bangun yang dibutuhkan ketika kita akan membuat sebuah pangkalan data. Oke, baik, itu ya. Coba ke berikutnya Ari. Nanti masih Yasmi ya tadi ya. Bukan Yasmi, siapa tadi? Yang baca tadi siapa tadi? Enes ya? Siapa tadi yang baca tadi? Halo? Oh, Enes Primagayu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dikit lagi ya perangkat ininya. Minta tolong Enes lagi ya. Perangkat slide berikutnya deh. Kebutuhan perangkatnya ya, perangkat pangkalan datanya ya. Ari bisa minta tolong slide yang ketiga deh. Ya, yang ketiga ya. Perangkat pangkalan datanya. Oke, mungkin nanti yang slide keempatnya aja ya. Ini Bapak terangkat secara umum saja langsung ya. Jadi ini
perangkat yang dibutuhkan untuk pengelolaan arsip pada pangkalan data adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Nah, 3 itu ya. Artinya kita juga seperti Bapak sampaikan tadi, memang kita balik lagi ke pelajaran kita yang mengenai komputer ya, karena begitu kita mau membuat pangkalan data arsip ya harus ada peralatannya dulu kan, ada perangkat-perangkatnya ya. Bahkan bukan hanya perangkat keras, komputer dan lainnya, nanti bisa saja jaringannya tadi ya, di situ dibutuhkan jaringan. Artinya bisa secara lokal, bisa juga secara internet ya, bisa LAN, bisa pakai WAN ya, wireless area networking, yang juga kita sudah pernah pelajari itu ya. Jadi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringannya. Nah, 3 hal itu yang kita harus persiapkan ya, untuk kalau kita ingin membuat pangkalan data. Apalagi di zaman yang sekarang ini kan serba internet, berarti kan jaringan ya salah satunya kita punya paket data ya, atau misalnya kita mau berlangganan dengan IndiHome atau dengan Speedy ya. Nah, itu jadi kita berlangganan internet dengan Telkomsel. Nah, itu perangkat jaringannya ya. Karena kalau kita tidak ada perangkat jaringannya, berarti kan kita wilayahnya terbatas ya. Kalau kita sudah dibuat paling-paling lokal ya. Kalau lokal, kalau kita pakai kabel disambung ya, nah itu kan lokal artinya. Tapi kalau misalnya kita sudah pakai jaringan internet, nah itu sudah bisa ke mana saja ya, ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Nah, itu ya. Jadi ada tiga hal: perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada jaringan komputer. Nah, kemudian di sini tadi disampaikan ada server ya. Server digunakan untuk menjalankan sistem aplikasi yang menyimpan data arsip. Ya, artinya nanti pangkalan data itu akan ditaruh dalam satu buah server ya. Satu buah server yang sebagai pangkalan datanya, dan semua aplikasi yang dibuat nanti larinya ke pangkalan data itu ya. Itu jadi tempat data itu berkumpul ya. Nah, kalau seperti di universitas di UT nih Indonesia ya, universitas terbuka ini, kita semua aplikasi yang dikembangkan, dibangun itu nanti larinya ke satu server ya. Jadi bahkan satu aplikasi ada subnya gitu kan. Kalau kita UT, Universitas Terbuka, berarti di Jakarta, tapi ada menu khusus di bawahnya, misalnya ada sub-sub menunya, ada yang ke Palembang, ada yang UPBJ-nya ya, unit pelaksana belajar jarak jauhnya, ada Palembang, ada Aceh, ada Semarang misalnya. Nah, jadi begitu dia data diolah, larinya akan satu di pangkalan data induknya ya, di utamanya ya. Tapi bisa saja yang dari Palembang dikasih akses ya untuk mengelola. Nah, ini kalau kita masuk di jaringan itu, ini ya, bagian server, bagian administrator, bagian administrasi yang bagian server nanti dikasih akses ya. Nanti kalau kita di UT itu nanti dikasih akses yang wilayah UT misalnya. Biasanya dia dikasih username sama passwordnya. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam server itu. Nah, kalau kalau Bapak kemarin sempat ada pengalaman itu ya di UIN ya, karena Bapak di prodi ilmu perpustakaan gitu, akhirnya dikasih akses. Nah, akhirnya kita buka pakai WinSCP ya. Jadi kalau Bapak ini mau ngubah tampilan program perpustakaan ya, waktu itu Bapak buka pakai WinSCP ya, WinSCP. Nanti install aja, itu nanti sama seperti foldernya itu seperti Explore ya. Nah, nanti dia
ada C, karena memang komputer ya, server itu komputer, ada C, D, nah kemudian E gitu di servernya itu, Tapi kita membukanya pakai laptop kita di sini ya. Nah kemudian seluruh program itu ditaruh di D, biasanya ditaruh di D ya, karena kalau C-nya rusak komputernya dia tidak akan hilang. Karena kan kalau program yang berbasis web itu dia hanya numpang baca di Mozilla ya, Mozilla atau di Google Chrome atau di Opera Mini ya. Jadi datanya itu disimpan di D ya. Jadi kalau C-nya dia programnya rusak, dia tidak apa-apa, tidak akan hilang ya. Nah, kalau itu bedanya ya, kita program yang program aplikasi yang berbasis website dengan desktop ya. Karena program itu ada dua, ada yang basis internet, website, ada yang desktop. Kalau desktop itu install langsung muncul di desktop. Layar ini kan desktop ya, layar komputer ini desktop ini. Jadi monitor itu. Jadi kalau kita seperti Microsoft Word ya, nah kita install Microsoft Office. Nah, nanti dia muncul di situ, di apa? Di layar ini ya, atau bisa di programnya ini, program klik di sudut itu muncul nanti Microsoft Office, ada PowerPoint, ada Excel, ada Word. Nah, itu kalau internet, kalau laptopnya hang ya, laptopnya rusak, itu kan di C itu programnya, di desktopnya hilang ya, programnya akan hilang. Nah, akan yang semua data yang kita simpan hilang. Makanya kalau kawan-kawan yang ini ya, kalau kita nulis itu langsung disimpan di D gitu atau di E gitu kan. Nah, program itu juga, program-program aplikasi yang dibuat di dalam satu server itu dia taruh di D gitu ya. Nah, di D itu di mana tempatnya? Di XAMPP ya, XAMPP. Nah, makanya kalau yang aplikasi orang-orang yang di bagian komputer ya, di bagian programmer tahu pasti taruh di XAMPP. Tulisannya XAMPP gitu ya. Exam, kalau ada yang bilang exam atau XAMPP. Nah, itu nanti dia di exam itu ada dua ruang lagi di situ. Ada ruang htdoc namanya. Htdoc itu rumahnya. Nah, jadi kalau kita mau buat otomasi kearsipan, nah ditaruh di sana ya. Klik rumahnya, taruh di sana. Misalnya kita mau desain, ada program otomasi, misalnya masuk surat, kemudian disposisi, kemudian apa, nah itu dibuat taruh di sana, dibangun sebuah bangunan pangkalan data lah gitu ya. Nah kemudian dia exam ini untuk rumahnya, htdoc-nya di exam ini, terus ada MySQL ya. Nah itu disitulah data. Jadi nyiapkan dia ruangan rumahnya, kemudian juga ada datanya. Jadi kalau kita isi data di ruangan otomasi arsip itu, dia nanti kalau kita input data, misalnya ada sertifikat tanah, nah nanti dia masuknya ke datanya ke MySQL itu. Nah dia bentuknya extensionnya atau formatnya memang MySQL ya, query ya. Jadi kalau biasanya kan doc atau Word atau PPT gitu ya. Nah itu MySQL ya, datanya pasti di titik MySQL gitu. Jadi dia query ya, data pertanyaan. Nah itu ya, ini saja ini Bapak sampaikan bahwa seperti itu. Jadi disimpan di D atau di E kan, di server itu. Lalu kemudian servernya rusak, hang ya, itu tidak akan ini ya, karena dia yang program-program itu semuanya di C gitu kan. Nah, kalau C-nya rusak pun masih ada di D, nanti tinggal pindahkan saja ke komputernya, ke server yang bagus di D-nya gitu kan. Yang penting bisa diambil datanya gitu kan, diambil datanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita ditaruh seperti itu, dia tidak akan bisa hilang, pangkalan data kita tidak akan hilang. Atau misalnya orang bisa mensiasatinya agar data itu tidak hilang, ya di backup ya. Nah, kalau kita misalnya di bagian pengelolaan arsip, kemudian di setiap bulan pasti di backup gitu. Oh ini data backupnya itu cuman itu saja tadi, rumahnya di htdoc itu ambil,
sama datanya di MySQL. Jadi kalau kita exam itu kan besar jumlahnya program itu. Taruh di D kan. Nah, itu kan kalau di exam saja hampir 500 mega gitu. Tapi begitu ditambah data kan berapa? Ya kita ambil datanya saja. Nanti komputer hidup lagi, server hidup lagi, taruh saja, taruh lagi nanti data kita pindahkan ke XMPP di htdoc-nya, satunya lagi di MySQL-nya. Nah, itu logikanya ya. Jadi kadang kita membangun logikanya seperti itu. Kalau orang-orang yang di programmer dia tahu nih, oh ini taruh di D deh, atau di E atau di F, biar nanti kalau komputernya rusak kita tenang saja, pasti bisa ada backup, bukan membackup, bahkan memang dia di luar itu ya. Kalau komputer itu kan nyerangnya di C, di D. Itu pertama ya. Jadi dia pangkalan data itu ditaruh di dalam D atau E atau F. Jadi tidak akan terkena virus, kemudian tidak, karena numpang naruh aja di situ ya, tapi dibukanya nanti pakai Mozilla atau Chrome. Nah, itu kan artinya kan kita ada terus datanya di situ ya. Kalau Chrome-nya ada di C misalnya kan, mau rusak ya tinggal nanti diinstal lagi gitu kan. Pertama itu kalau kita menggunakan operating system ya, Windows-nya. Nah, yang kedua, biasanya di server itu programnya dibuat Linux ya. Nah, Linux ya. Jadi Linux itu sama seperti Windows ya, tapi tampilannya lebih sederhana ya, karena dia hanya tampilan-tampilan, itu kan produk juga ya, produk operating system ya, yang terkenal kan sekarang Linux sama Windows ya. Yang kita punya laptop ini Windows, yang Ari pakai itu pakai Windows itu ya. Satu lagi Linux ya. Kalau Bapak kemarin sempat di install, itu bisa install ya, cari saja di internet, taruh di flashdisk, kemudian kita install. Bapak di laptop yang ada satu lagi ya, Bapak sengaja Bapak install Linux ya. Linux tulisannya ada Ubuntu gitu ya, Ubuntu, kemudian apa lagi itu, ininya apa. Jadi sudah diinstal. Nah, yang kedua ini, cara kedua ini dia tidak akan Linux itu tidak akan pernah tidak kena virus ya. Nah, kalau di Windows itu kita buat ngetik Microsoft Word atau PowerPoint itu bisa diserang virus ya. Kalau itu tidak serang virus. Jadi semua program yang di server itu pakai Linux, akhirnya sudah aman kita dari virus ya. Tambah lagi taruhnya di D misalnya, C-nya kena juga tidak akan hilang ya. Nah, itu ya. Jadi orang mensiasati menyelamatkan pangkalan data itu dengan seperti itu ya. Jadi disimpan di dalam pertama di D atau di C atau di D, di E ya, karena memang nanti numpang buka saja dimanapun ini, apalagi di website kita seperti ini ya. Kita aja nih membuka Microsoft Teams ini kan, Microsoft Teams-nya ini di C ini ya. Tapi data-data yang ada ini kalau misalnya direkod ya oleh UT, itu larinya ke servernya atau ke emailnya ya. Jadi kita bisa selamat gitu. Jadi numpang ini saja ya, numpang membuka di Chrome atau Mozilla. Nah, itu ya. Jadi dia membuat logika seperti itu sehingga akhirnya kita akan tidak pusing ya, kalau tidak takut maksudnya kalau data-data kita hilang. Nah, itu ya untuk yang, karena ada perangkat di perangkat keras sama perangkat lunak, kemudian juga jaringannya itu gabung jadi satu. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua di situ ada personal komputer juga, ini pernah kita pelajari ya. PC atau personal komputer ini kan kalau kita lihat sejarah dari komputer kemarin, ini masuk di periode kedua ya. Periode pertamanya mainframe kan. Mainframe itu frame, semua alat hitung itu dianggap sebagai komputer ya. Ada sempoa, ada kalkulator, ada abakus dari Mesir itu ya. Yang lain-lainnya itu cikal bakal munculnya komputer. Baru kemudian komputer bentuk dalam satu personal, satu mandiri tersendiri ya, lengkap dengan peralatan hardware, software, dan
ya hardware sama softwarenya itu akan menjadi PC. Personal komputer ini juga merupakan nama apa ya, kadang-kadang kalau sekarang kan dibuat pabrik apa gitu ya, tapi dia memproduksi satu komputer peralatan mandiri ya, komputer sendiri, kemudian bisa saling dijaringkan nanti antara satu dengan yang lainnya. Nah itu jadi komputer personalnya ya, komputer personalnya yang akan terhubung ke dalam jaringan. Nah ini kalau di sini kalimatnya akan terhubung ke dalam jaringan-jaringan yang memang sudah dibuat oleh programmer ya, kemudian disambungkan. Nah itu. Oke, itu ya. Kemudian perangkat backup katanya ini. Nah, ya ini ya, tadi perangkat backup data ya. Nah, tadi sebenarnya yang sudah Bapak sampaikan backup dari model yang seperti tadi yang disimpan di D, kemudian di X sampai P ya, atau kita menggunakan Linux, itu sebenarnya sudah upaya dalam hal membackup ya kalau ada kerusakan. Sebenarnya di komputer itu ada, kalau orang bilang tuh nyawa satu kali nyawa gitu ya. Kalau kita terdelete, maka kita akan lari saja ke recall binner ya, atau kita semua data yang dihapus itu recall bin. Biasanya kalau ada komputer, nah di sudut komputer ada recall binner, kayak tempat apa, kotak sampah gitu ya, membuang sampah gitu, spam ya kalau bahasa ini kan. Nah klik yang itu nanti muncul dia seluruh data yang kita hapus itu sekali di situ ya. Nanti kalau kita misalnya ini file tuweb ke-7 pangkalan data arsip terdelete oleh Bapak, nanti cari di recall bin itu masih ada satu kali kita nyawanya gitu. Kita klik kanan restore. Nah, restore itu dia balik lagi ke tempat yang kita delete. Misalnya tadinya di D ya. Nah, aplikasi apa file ini di D, kemudian Bapak terdelete gitu, ataupun memang di delete ya, tapi wah tapi masih butuh gitu. Nah, itu bisa satu kali lagi di restore ya. Nah, jadi kadang-kadang ini kalau kita tidak ini ya, tidak melihat restore itu, kenapa komputer kita kok jadi lambat gitu ya. Sebenarnya semua data yang pernah kita delete masih ada ngumpul di sana dan itu masih memakan tempat ya. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kalau Bapak ini ya, karena komputernya ini ya, oh kalau sudah berapa bulan itu Bapak buka recall binnernya, tapi Bapak cek mana nih yang kira-kira masih ada penting dibalikan gitu, tapi di restore ya. Tapi kalau tidak yang lainnya Bapak hapus gitu, karena mengurangi ini ya bebannya gitu kan, beban dari komputer. Kita tidak lambat kalau kita banyak ininya kan, lambat ya kalau kita banyak apa data yang di komputer kita gitu kan. Nah itu ya, ini hanya sebagai apa ini bagaimana menyiapkan backup ya, pangkalan data kita backup supaya kita kalau suatu saat ada kerusakan ya kita bisa selamat ya, minimal di data, update data yang terakhir itu. Kalau misalnya hari ini kita update kemudian mati ya, kemudian komputernya diperbaiki, ternyata seminggu kemudian datanya itu berarti update-nya yang terakhir tanggal yang komputernya mati gitu kan, tapi masih ada. Nah itu untungnya kita ini ya, kalau kita menggunakan kita disimpan dalam satu data atau pangkalan data ya, itu ya. Atau nanti bisa saja backup data ini kita di flash disk, bisa di tadi di copy kata Bapak tadi, yang rumahnya sama datanya kita simpan terus, setiap bulan kita simpan, nanti ditulis saja. Kalau dulu Bapak di perpustakaan itu tiap bulan ini November, nah nanti November buat file tulisnya backup gitu ya, backup. Kemudian Januari nanti ada dua di situ, Januari di situ ada rumahnya, Bapak tulis kayak gitu ya, rumah terus data gitu. Nah jadi setiap bulan itu kayak gitu, copy
rumahnya Bapak copy, datanya Bapak copy. Program-programnya tidak di copy, hanya dua itu saja, data sama rancang bangun aplikasinya. Copy Januari. Kemudian bulan Februari, klik lagi file backup itu Februari, Bapak buat folder baru ya. Nanti di dalamnya ada dua folder. Bapak tulis ke waktu itu ya bisa rumah atau rancang programnya gitu ya. Kalau dia SIKD, sistem kearsipan Indonesia, tulis saja SIKD, tapi di bawahnya data gitu kan. Nah, jadi dua terus gitu. Jadi 1 tahun kita ada backup datanya. Jadi kalau misalnya ada rusak komputernya, nah itu kita bisa tinggal masukkan data saja, tinggal install lagi komputernya, masukkan data. Nah itu backup di pangkalan data itu database sangat penting ya untuk biasanya bagian administrator ini punya pasti seperti itu ya. Kita tidak akan bukan tidak percaya, maksudnya kita yakin misalnya ini kekuatan dari program ini server ini lama, ternyata cara mendadak karena ini kan sifatnya alat-alat ini kan alat-alat elektronik ini sudah diatur oleh pembuatnya itu masa expirednya ya. Misalnya 5 tahun saja sudah rusak ya, laptop kita sudah mulai pasti ada entah monitornya, entah di keyboardnya, entah di apa, jadi tidak ada yang kekal. Makanya kita tinggal itulah ya, kita harus membackupnya ya. Sama seperti katakan yang sering kita pecah ban misalnya kan. Nah, terus kita tampal pakai ban yang tubeless itu ya. Ternyata Bapak sempat tanya itu, Pak ini kekuatannya berapa sih nih tampalan yang pakai ban tubeless itu ya. Nah ternyata itu ini Pak kalau sudah 3 bulan katanya, ini sudah tidak ini lagi, udah kering ininya tampalan yang tubeless itu kan, yang pakai tinggal di kayak jarum ya, terus kemudian ditarik ada kayak ban karet gitu ya. Nah itu dia akan hilang, akan kering katanya kan. Akhirnya ya bocor lagi gitu kan. Nah jadi ada masanya. Ya, sama seperti kita data juga. Komputer, semua peralatan ini ada akhirnya ya, masa expirednya. Bahkan kalau orang-orang bisnis ya, komputer itu sudah didesain ini pokoknya dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun pasti rusak gitu kan. Karena alat di dalamnya pasti ada salah satu yang disetting supaya kalau tidak seperti itu, kalau dia bagus terus ya itu bisnis tidak laku ya, itu politik ini ya. Bapak sempat nanya juga. Bukan hanya itu ya. Nanya yang sederhana, Bapak waktu di Jogja itu tanya di pabrik sepatu lah ya gitu ya. Kan Jogja kan banyak pabrik sepatu itu. Ternyata sepatu itu ada 2 macam itu. Ada yang di press itu dengan mesin ya, ada yang biasa dengan tangan gitu ya. Kemudian Bapak tanya ini yang di press dengan mesin juga kami buat ini katanya apa? Nah, ini sebenarnya rahasia ya. Ini saya buat dia tidak maksimal. Maksudnya tidak maksimal tuh ini kalau di press masa sepatu itu sampai 10 tahun misalnya kan. Bukan 10 tahun, misalnya 5 tahun lah gitu kan. Kuat gitu lemannya gitu kan. Tapi berapa persen bahannya itu di lem itu paling nih 3 tahun sudah rusak Pak katanya gitu. Nah, jadi bayangkan aja itu mereka sudah desain seperti itu ya, sudah desain peralatan masanya itu mereka sudah buat, apalagi komputer ya, komputer sudah dibuat pasti itu di berapa waktu yang akan kita ini ya, akan kita tahu berapa terakhir masa expirednya. Oke, baik ya. Kita langsung saja ke perangkat lunak mungkin ya, supaya ini nanti coba deh minta tolong perangkat lunaknya ya. Slide berikutnya mungkin ya. Perangkat kerasnya tadi apa saja mungkin di situ bisa. Ya, slide berikutnya saya keempat. Ada nggak? Oh, ini sudah sistem manajemen ya. Kalau perangkat berarti masih di slide yang tadi, coba lihat. Ini perangkat lunaknya tadi ini ya.
perangkat backup, kemudian pokok dari dokumentasi kearsipan. Ya, masih di ini ya. Coba mungkin bisa selanjutnya, enggak apa-apa. Ini database management system ya. Nah, database management system ya. Pangkalan data itu memang kalau bahasa ininya kan database ya, database ya, atau base camp, base data ya. Oke. Mungkin bisa di ini kan Ria, apa? Coba yang di bawah tadi apa tuh? Yang nih, yang itu sudah elemen ya. Ke atas aja, ke atas. Ini ya, perangkat database. Berarti perangkat yang tadi, perangkat lunak atau perangkat kerasnya masih di dalam perangkat pangkalan data ya. Ini sudah sub 2 itu. Karena ini kan sudah simpulan saja. Atas lagi nih, satu lagi. Masih di dalam ini ya. Ke atas lagi, satu lagi. Slide 3 ya. Oke, ini perangkat lunaknya ya. Nah, ini kan ada perangkat keras, ini sudah ada tadi ya. Ini perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak pokok dari implementasi sistem otomasi kearsipan adalah sistem aplikasi program komputer, kemudian dirancang untuk mengelola arsip lembaga. Perangkat lunak berfungsi untuk menjalankan operasi dan dasar ya, sehingga perangkat keras atau server PC jaringan siap digunakan. Ya, baik, kalau kita berbicara mengenai perangkat lunak, ini ada dua hal ya. Yang pertama, perangkat lunak akan berbicara masalah aplikasi utamanya ya. Nah, seperti tadi misalnya kita akan menggunakan perangkat lunak kearsipan, kemudian pakai sistem SIKD atau misalnya SIMARD ya, sistem manajemen arsip dinamis. Nah, itu kan perangkat utamanya. Bisa saja dari Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian yang lainnya, tetapi dia sudah didesain ya, sudah didesain menjadi sebuah perangkat utama gitu kan. Jadi kalau kita kadang-kadang kita di kantor ada misalnya di tata kelolanya sudah ada program khususnya. Nah, misalnya nih Bapak tanyakan, ini kan ada yang tugas di Samsat ya. Nah, tadi Bapak waktu di awal tadi sambil nunggu sempat cerita Yasmi ya, mana Yasmi? Yasmi masih ada? Ya, Yasmi mungkin bisa cerita ya, kalau misalnya di Samsat itu kan kita ada ini terkait perangkat lunak ya. Berarti ada program utamanya. Mungkin Yasmi tidak di bagian itu ataupun bahkan di bagian itu, tapi mungkin bisa ceritakan kalau di Samsat itu program untuk mengelola misalnya orang mau bayar pajak gitu pakai apa? Ada yang online, ada yang masih offline, mungkin bisa ceritakan Yasmi, nggak apa-apa ya. Ini terkait dengan perangkat lunaknya. Mungkin Yasmi bisa cerita yang di Samsat kan? Gimana Yasmi? Kalau orang mau bayar pajak itu gimana? Pakai sistem ya. Terus? Uh, Apa namanya? Dempo ya. Oh gitu. Ini ya. Berarti kan elektronik. Berarti sudah ini ya. Sudah Dempo itu kabupaten ya? Apa gimana tuh? Memang mungkin mungkin menggambarkan ya Kabupaten Muara Enim lah mungkin ya. Terus? Ya.
Mm-mm. Oh, ada aplikasi aplikasi polisi juga ya untuk cek fisik lain-lain itu ya. Mm-mm. Bapenda ya. Mm-mm. 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 Bapeda, apa tadi Bapeda? Oh, itu terkait dengan anu Pak, daerah ya. Oh, iya dana daerah ya itu ya istilahnya kan. Pendapatan daerah ya. Mm-mm. Iya betul betul. Pajak itu kan terus. Mm. Mm-mm. Jasa raja ya, jasa raharja. Itu sudah 4 level ya. Terus gimana lagi? Mm-mm. Oh, bank ya. Oh, itu sudah 5 tahap ya. Sudah bayaran ke Bank Sumsel, Bapenda ya. Oh, ke Bapenda lagi ya, STNK STNK ini ya apa? Sementara apa kertas ya kertas sementara terus dibawa ke bagian percetakan itu ya. Terus ke bank Sumsel tadi ya, ke rekening Bank Sumsel. Jadi Samsat eh, hanya melaksanakan aktivitas keuangannya tidak tidak ke Samsatnya ya, ke Bapenda tadi ya. Ya. Sudah dari situ selesai ya sampai dapat STNK ya. Hmm, ya, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Ini apa? Yasmi berarti itu kan ada lima apa sistem aplikasi ya, aplikasi utama ya. Jadi ada e-bapedanya, e-polisinya, kemudian e-dempo tadi ya, e-dempo, kemudian e-polisinya untuk cek fisiknya, kemudian ke apa Bapenda tadi ya, kemudian jasa raharja, terus bank juga. Nah, jadi melibatkan beberapa aplikasi utama ya. Nah, itu dianggap sebagai aplikasi yang utamanya ya kalau kita apa dalam satu pangkalan data. Nah, nanti kan itu punya peran masing-masing kan. Ada yang uangnya, ada yang ke fisiknya tadi, ada yang mungkin datanya ya, data ke apa tadi dari yang 5 itu ya, bahkan ada yang misalnya asuransinya ke jasa harjanya ya. Nah, jadi eh, pangkalan data yang aplikasi dia yang pertama sekali dia ada aplikasi utama yang digunakan ya. Nah, jadi di kantor juga kemungkinan seperti itu. Kita kalau kita bagian surat berarti ya, kalau di Win Raden Patah kemarin Bapak lihat tuh e-office gitu ya. Nah, ternyata surat menyuratnya ke sana gitu kan. Ada program utama yang bisa menyimpan data-data di dalam satu pangkalan data itu ya, sampai prosesnya sampai sampai selesai tadi, sampai menjadi kalau di tempat Yasmi tadi sampai menjadi STNK. Nah itu jadi apa ya, pangkalan yang kita memaknai eh, bagian dari software atau bagian perangkat pangkalan data, perangkat lunaknya adalah program utama yang pertama ya. Baru kemudian yang kedua eh, sistem operasinya ya, SO-nya ya. Nah, itu SO itu yang tadi sempat Bapak sampaikan, dia pakai sistem operasinya pakai apa nih? Misalnya perbankan ya. Atau kita kalau kita di kantor ya pakai Windows ini, laptop Windows ya. Tapi kadang-kadang kita bisa melalui sistem operasi lain, misalnya pakai handphone misalnya kan, aplikasi di handphone yang berarti kan
sistem operasionalnya, sistem operation ya, operasi itu, operasi atau SO lah bahasa ini ya. Itu berarti kan menggunakan handphone. Kemudian bisa menggunakan, kalau di Samsat mungkin ada layar khusus ya, layar khusus. Bahkan kalau kita di bandara, nah itu kan kalau kita mau check-in ya, check-in atau masuk di, kalau di Jakarta ya di Garuda itu, kalau Bapak kemarin sempat ya, check-innya tidak lagi langsung di petugas ya, tapi memang disiapkan di satu buah komputer, nanti tinggal tiket kita ditempelkan di situ, kita sudah check-in gitu kan. Kecuali kalau misalnya yang mau bawa bagasi ya, bawa bagasi ini harus melapor lagi. Tapi kalau misalnya hanya bawa tas yang di 7 kilo ya, di minimal 7 kilo, itu bisa langsung cari. Jadi artinya ada operasi sistemnya ya yang digunakan. Nah kalau di Samsat tadi bahkan dijadikan sebagai, di samping ya ada 5 tadi sistem operasi utama, tapi kan itu sistemnya seperti tadi Edempo. Edempo itu kan sistemnya, tapi dia bisa dibuka dalam handphone misalnya. Berarti kan OS-nya ya, operating sistemnya pakai handphone. Atau misalnya dibuka pakai tab ya, pakai yang lainnya, misalnya pakai laptop, pakai yang lain. Jadi bisa support dengan beberapa operating system ya. Jangan-jangan misalnya pakai email misalnya, atau pakai apa ya, yang jelas ada operating systemnya sebagai perpanjangan dari sistem utama yang dibuat tadi ya. Kalau tadi misalnya Edempo nggak bisa nih daftarnya dari handphone misalnya, atau langsung dari laptop. Nah, itu ya. Jadi sistem aplikasinya ada pertama punya sistem utama ya, induk utama atau aplikasi yang dirancang, dibangun untuk sesuai kebutuhannya ya. Kayak tadi ada yang bagian perbankan, ada yang bagian cek fisik polisinya, ada yang bagian mungkin pencatatannya ya, pencatatan yang jasa harjanya kalau di Samsat tadi. Nah baru nanti di perpanjangan dari situ kita menggunakan alat operating sistemnya. Nah setelah itu ini yang tadi ya, yang di slide berikutnya ada database management system. Jadi ada 3 ya kalau kita bicara masalah perangkat lunaknya, aplikasi utamanya, sistem operasional, kemudian database system. Nah ini mungkin bisa dilihat di slide yang keempat mungkin Ri ya. Hari minta tolong ya. Database management sistemnya ya. Mungkin kita bisa ini sepertinya database management system juga kita sudah pernah ulas ya di materi-materi sebelumnya terkait dengan pangkalan data. Mungkin kita coba lihat Henry yang database management system tuh yang slide yang keempat. Halo Ari. Nah, ini sinyal apa Ari ya? Ari, yang keempat Ari, yang keempat. Ya. Nah, ini ya. Nah, coba jadi kita begini tadi. Satu perangkat pangkalan data perangkat lunak tadi, satu ada sistem utamanya, kedua OS-nya ya, yang ketiga adalah database management system. Nah, ini coba kita ini minta bantuan nih siapa yang bacakan ini ya, database management system. Walaupun ini sudah pernah kita diskusikan mungkin sebelumnya ya. Aman Maulana ada? Aman Maulana? Bukan ya, bukan di sini Pak Aman Maulana. Bukan ya, ini M ini Marta Dinata ya. Marta Dinata masih ada? Marta Dinata? Atau kalau belum nyambung ya, kita masalahnya dengan ini ya, dengan apa? Sinyal ya. Suryadi ada enggak Suryadi? Ya, oke Suryadi coba mungkin bisa
apa nih kita pahami bersama nih database management system yang mungkin sudah kita pernah diskusikan secara ini ya umum ya. Ini coba silakan, itu ada 2 paragraf ya. Silakan Suryadi ya. Ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. 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 Ya. Ya. Ya, baik. Nah, kalau membaca sekilas tadi, kalau menurut Suryadi nih database sistem ini apa nih? Maksudnya perangkat yang bagaimana nih? Mungkin sekilas saja, bisa nggak? Mungkin bisa di itu dulu ya, apa di baca dulu kemudian diungkapkan bahwa database management system ini maksudnya adalah apa ya, aplikasi yang berfungsi untuk apa gitu. Mm-mm. Mengatur ya. Hmm. Mm-mm. Mhm. Windows ya. Mhm. 7 ya. 2010 ya. Mhm. Hmm. Ya, Dapodik ya. Mhm. Ya. Ya. Nilai ya. 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 Operator ya. Mhm. Mhm. Di. Ya. Ya. Ya, baik. Oke, terima kasih ya. Itu lengkap sekali ya Suryadi tadi. Kemudian menjelaskan juga secara lengkap karena memang pengalamannya sebagai operator di Dapodik ya. Nah, itu memang itu sudah menjawantahkan atau menerapkan database management system itu, karena tadi kan mengatur katanya database management system itu adalah satu apa aplikasi yang mengatur bagaimana menyambungkan satu dengan yang lain gitu kan, misalnya dari sekolah ke sekolah tadi sudah diterangkan oleh Suryadi tadi ya. Kemudian namanya manajemen ya, manajemen jadi tata kelola kan, itu tata kelola, bahkan ini tata kelola sistem aplikasi ya, jadi dia didesain ada satu aplikasi namanya ya Dapodik tadi ya, bisa untuk kegiatan siswa kemudian guru ya, walaupun di
maka misalnya di sekolah ya, sekolah atau di perguruan kalau di perguruan tinggi bukan ya, kalau ini di sekolah ya, sekolah. Kemudian para guru bisa memberikan nilai, memberikan soal, memberikan kemudian kita sebagai operator misalnya memverifikasinya, kemudian juga itu jadi kan dibuat sebuah sistem manajemen kan, pengelolaan sampai pada akhirnya ya gimana? Oh itu ya. Ya, ya, ya. Sistem ya. Prosesnya ya. Ya, ya. Ya, baik ya. Itu artinya kan sudah tertata ya, karena sudah diatur ya. Kalau kita mau pindah juga harus ada prosesnya, ada prosedurnya yang harus dilengkapi, kemudian usul dan yang lain-lainnya itu melalui ya, salah satu melalui jalur sistem tadi yang dapodik tadi ya, sehingga para guru, para siswa, para misalnya kepala sekolah, kemudian juga yang operatornya bisa mengerti, akhirnya kan memahami bahwa inilah program kita sudah tersistem, kemudian juga bisa memberikan ya bisa saja ini kalau dijalankan ya pasti memberikan kemudahan ya. Misalnya kalau ada kesulitan itu karena mungkin kalau kita bermain dengan sistem itu kita bermain dengan waktu. Kalau dia kata sistem sampai tanggal sekian kita belum melengkapinya ya kita kesulitan ya, apalagi servernya misalnya di Jakarta ya. Tapi biasanya operator dikasih istilahnya mungkin solusi-solusi kalau ada persoalan, mungkin bisa komunikasi dengan di pusatnya bagaimana itu kan. Tapi ya itu untuk hanya khusus mungkin bagi yang operatornya saja. Kalau yang lain kan punya akun masing-masing mungkin ya, kalau mau masuk tidak bisa kalau tidak ada loginnya, tidak punya, tidak akan bisa ya. Bahkan mungkin ada tingkatannya, kalau login operator dengan login guru itu sudah berbeda, karena nanti yang operator nanti bisa masuk ke ruang-ruang lain ya, bisa. Tapi kalau yang guru mungkin dia hanya terbatas, hanya upload nilai saja, hanya itu ya. Ya, itu sudah berubah menjadi sebuah manajemen ya, manajemen sistem yang untuk mengatur perangkat lunak yang bisa membagi. Kalau tadi misalnya di Samsat kan itu menggabungkan itu antara Dempo, Edempo, kemudian Evolusi, kemudian Jasa Raharja dan yang lain-lainnya. Begitu juga tadi dengan ya. Oh, oh ya, ya, peringatan ya, 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 ya. Jadi sudah terintegrasi dan antara misalnya capil tadi, capil tadi dengan di dapodik itu sudah ini ya, sudah mungkin sudah dijaringkan komunikasi ininya ya, dilingkan ya, istilah bahasa di komputer, dilingkan. Akhirnya proses yang terjadi di dapodik kalau misalnya tidak sesuai dengan data yang ada di catatan sipil, di bagian pencatatan sipil itu ya juga tidak bisa akan masuk. Jadi nah itu kan berarti sudah terintegrasi dengan sistem yang lain ya, sudah di manajemenkan dengan yang lain. Kemungkinan
gabung lagi mungkin dengan mana itu yang ah BKD ya. Ya, BKD bagi guru-gurunya ya. Ya, guru-gurunya kalau dia naik pangkat kan berarti ke sana ya urusannya ya. Pangkat ya. Ya, 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 ya. Ya, berarti ini ya sudah kompleks ya berkait ke mana-mana ya karena sudah dibuat sebuah jaringan ya, jaringan manajemen. Yaitu kalau dipelajari ya menarik ya ini apa bahkan mungkin karena sudah itu Suryadi udah berapa tahun itu di ini kalau di operator pernah di operator berapa tahun 2016 ya oh berarti sudah hampir hmm, di desa ya Dapodik ya sesuai ya 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 mudah-mudahan nanti begitu udah selesai kan karena pengalaman itu sudah dari lapangan lebih ini ya lebih lebih banyak bahkan pengalaman-pengalaman itu tidak akan didapatkan di kampusnya ya malah di kampus kan hanya konsep-konsep mungkin tapi kalau terjun di lapangan malah justru pengembangan baru tetapi begitu ditelusuri ya ini sebenarnya oh ini apa kaitan yang sekarang saya kerjakan sebenarnya oh ini manajemen database manajemen sistem jadi akhirnya bisa memadukan ya antara konsep dengan yang di lapangan nah itu malah lebih lebih pakam lagi nanti pengetahuannya ya nah, kadang-kadang kalau kayak kayak dosen kayak tutor juga kan mungkin masih saja ada sebatas konsep kan kita sampaikan konsepnya gitu kan tapi kalau Suryadi malah ini konsepnya nah sudah langsung ke lapangannya gitu kan lebih lebih ini lagi ya lebih nyata ini kan ya, kalau kita berlogika saja gitu kan kalau dari ini ya dari apa di kampus atau di mana tapi ini juga mudah-mudahan nanti bisa menunjang ya jadi artinya di lapangannya sudah memang sudah bisa kemudian juga tinggal konsepnya kemudian begitu sudah selesai nanti kan malah lebih lebih apa wawasannya lebih luas lagi. Oke, baik ya Suryadi ya. Ya, makasih ya. Oke, baik selanjutnya kita akan masih ada waktu ya 15 menit. Nah, ini Ari ya dari tadi terima kasih masih maaf nih Ring. Jadinya operator ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat elemennya ya. Elemennya saja ya. Nah, ya elemen data arsip ya. Nah, ini elemen data arsip mempunyai dua jenis yaitu data dinamis atau metadata dan statis. Ya, gitu ya. Kalau kita sekarang kan kita lari ke elemen kalau tadi kita sudah buat di pangkalan data itu kan kita sudah uh, aplikasinya, data perangkat kerasnya, perangkat lunaknya sudah punya, kemudian tadi misalnya kayak Suryadi tadi sudah di Dapodiknya sudah ada programnya, kemudian di tadi NS Primagayu tadi ya di ini ya di Samsat sudah ada bahkan 5 ya. Kalau yang Suryadi tadi 3 program aplikasi bisa diintegrasi dengan catatan sipil, bisa integrasi dengan BKD-nya ya. Nah, kemudian kalau di arsip berarti ini kita semua di yang baik misalnya tadi yang di Dapodik sebagai contoh misalnya katakan di Samsat juga sebagai contoh tinggal di dalamnya kan kita akan mengolah elemen data apa yang ada di dalamnya ya kalau terkait dengan arsip semuanya akan menjadi dua ya arsip yang statis dan arsip dinamis ini yang sudah kita kita apa sering kita bahas ya dan bahan setiap membahas arsip pasti membahas dua ini ya statis dengan arsip dinamis karena ini uh,
arsip yang masih dalam proses, kemudian arsip yang sudah memiliki nilai guna ya, nanti disimpan sebagai arsip atau arsip statis. Nah, sama seperti misalnya kalau tadi di Samsat, berarti arsip dinamis, elemen arsip dinamisnya ya mungkin persuratan yang masih dalam proses, aktif dan inaktif ya, mulai dari pendaftaran, ingin membayar pajak ya, nah, kemudian mendapat masuk di e-depo, nah itu masih, katakanlah itu arsip dinamis. Kita punya dikasih misalnya struk ataupun kertas ya, kertas formulir, kemudian sudah jadi, dilanjutkan lagi ke bagian cek fisik ya, juga akan mendapatkan arsip lagi. Nanti motor atau mobilnya dicek nomornya ya, nomor kendaraannya, kemudian rangkanya kan. Nah, itu arsip juga masuk, masih dinamis ya, masih dinamis lah katakan gitu kan. Kemudian arsip itu dibawa lagi ke bagian misalnya mau dicatat di input ya oleh apa tadi, Bapeda tadi ya, Bapeda atau apa deh yang pendapatan daerah katakan, untuk nanti uang ini nama ini akan membayar gitu kan, akan membayar pajak kendaraan. Nah, itu sudah masih dinamis juga. Kemudian baru setelah itu dikasih resi atau surat, ini ada jumlah penetapan harganya ya, lalu kemudian dibawa ke Bank Sumsel tadi ya. Bank Sumsel kemudian diakumulasi dengan jasa raharjanya misalnya. Oh, ternyata bayarannya sekian, nanti ada jasa raharja untuk asuransi. Kemudian dari asuransi itu kalau suatu saat ada kejadian bisa klaim ke asuransi kan. Nah, itu sudah masih dinamis itu. Baru kemudian bayar bank, baru balik lagi ke bagian percetakan, mencetak ini ya, cetak STNK-nya misalnya tadi ya, sudah diceritakan oleh Enes tadi. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah arsip yang statis kan, mulai mendekati ke statis itu. Oh, ini sudah jadi STNK. Nah, kemudian STNK pun ini masih aktif tadi. Bisa saja STNK itu ya masih dinamis tapi inaktif gitu ya. Inaktif. Sewaktu-waktu aja digunakan misalnya kan. Kalau kita ada razia, nah itu baru kita gunakan. Itu masih inaktif ya. Tapi kemudian habis masa waktu inaktifnya, kemudian ini disimpan mungkin ya. Mungkin disimpan untuk diperpanjang atau yang lainnya. Nah, yang berkas yang sudah tahun misalnya itu masa 5 tahun ya. Nah, itu mungkin bisa saja disimpan sebagai arsip ya, sebagai arsip statis, atau juga mungkin bisa dimusnahkan. Nah, ini tidak usah lagi disimpan lah karena sudah ada STNK yang baru misalnya kan. Tetapi bisa saja disimpan sebagai arsip statis. Nah, itu dua dalam kegiatan arsip ya, dua itulah ya. Dinamis, aktif, inaktif, statis. Mau jadi statis apa mau dimusnahkan gitu kan, karena tidak memiliki nilai gunanya, mungkin tidak terlalu besar lah. Kalau kita sudah hilang pun tidak apa-apa karena memang masanya sudah tidak berlaku lagi gitu kan STNK-nya. Nah, seperti itu ya. Dua aktivitas yang elemen dalam pangkalan data kearsipan. Semuanya ya, kalaupun dia apalagi misalnya di bidang kearsipan ya, sedangkan di bidang yang tadi Dapodik juga tadi kan pasti itu ada arsip-arsipnya. Kalaupun kita secara online, rekam jejaknya itu ada kan, rekam jejak yang dibuat oleh sistem itu satu saat bisa dicetak. Nah, itu jadi ini ya seperti itu. Elemennya ada dua elemen yang bisa kita pahami dalam pangkalan data kearsipan. Nah, lalu yang terakhir, yang terpenting, bahwa biasanya setiap aktivitas persuratan, aktivitas tata kelola dalam satu organisasi ini ada standarnya. Makanya di sini ada ISO ya, International Standard Internal Standar Operasional mungkin ya, ISO itu ya. Kita lihat
nanti ada ISO berapa saja gitu setiap apa ya, lembaga biasanya diaudit ya. Di kampus juga seperti itu, pasti ada ISO apa ya, bagaimana tata kelola itu. Di Samsat juga, jadi bukan hanya menguji atau bukan hanya misalnya apa ya, mempertahan atau memberikan laporan terkait dengan keuangan saja, tidak ya, tapi pengelolaan administratifnya juga nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Oh ini apa, masalah tata kelola di Samsat misalnya, pasti itu dalam setiap tahun di ini ya ada standar operasionalnya, bahkan nanti dari standar ini dituangkan lagi dalam SOP-nya, ini standar operasional prosedurnya. Nanti kan jadi semua yang dilakukan itu jadi tidak ini ya, tidak asal-asalan. Jadi misalnya antara di Samsat yang di Gelumbang dengan di Samsat di Palembang, karena sudah ada standarnya ya sama nanti kan. Oh, kalau dalam memberikan apa, membuat misalnya balik nama atau alih tempat, bisa pindah tempat ya, apa, rubah alamat saja juga mungkin sama ya, ini standar operasional prosedurnya. Bahkan kalau di Samsat itu ada flowchartnya ya, kalau kita masuk di sebelum masuk ke ruangan, oh ini ada prosedurnya, kalau mau bayaran seperti ini, kalau mau balik nama seperti ini, kalau bisa rubah alamat nah juga seperti itu. Nah itu ya, jadi terkait dengan elemen yang pangkalan data ya, kita masuk ke dalam apa ya, konten isi suratnya, maka sementara isi arsipnya gitu ya. Sementara yang kita pahami memang ada dua, ada yang statis dan ada yang dinamis dan ada yang statis. Lalu kemudian dari situ ada standar operasional prosedurnya. Nanti Bapak pikir seperti itu ya untuk ini apa, untuk terkait dengan pangkalan data ini. Jadi ada dua, satu tentang ini closingnya ya, closing statementnya, satu bahwa memang pangkalan data ini penting ya, karena kita untuk mengolah data supaya tersistem ya, supaya apa, terkelola apa tadi lengkap, kemudian akurat ya, kemudian manfaatnya bisa digunakan untuk mengelola pengelolaan sampai tahap nanti menjadi arsip yang statis, kemudian temu balik ya. Nah, lalu kemudian berbagai macam peralatannya ya, ada yang hardware-nya, ada software-nya. Hardware-nya kita sudah pahami, kalau komputer ya pasti ada server ya, ada backup datanya, baru kemudian yang software-nya tadi juga sudah dipahami, kita akan ada apa, yang data program utamanya, kemudian juga ada tadi OS-nya ya, baru database management system-nya. Kalau sudah seperti itu, pangkalan data akan sempurna ya. Baru terakhir kita lihat elemen-elemen datanya, ada dua, ada yang statis, dinamis, ada yang statis, dan ada operasional prosedurnya, SO-nya atau prosedur. Itu ya secara keseluruhan. Nah, mungkin yang terakhir silakan satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan, nanti kita bahas bersama. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Mungkin bisa di screen share-nya, bisa ini Ari ya. Terima kasih Ari ya. Oke. Nah, Ari, oke, screen share-nya bisa ditutup, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah bersama ini, membersamai ya. Oke, sekarang silakan ada satu orang yang nanya ke Bapak ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama kalau memang belum ada jawaban ya. Sekalian Bapak cek ini 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang ya kita hadir ya. Oke, 9 10. Bentar, ini berapa orang nih? Oke, yang bertanya ini Marta, ada nggak Marta Dinata? Ya, oke. Sambil silakan mau tanya
tentang apa ya, pangkalan data ini apa saja, sambil Bapak absen ini ya. Ari ada ya. Nah, persiapan ya, Marta silakan mau siap-siap mau bertanya apa saja, nanti kita diskusikan bersama. Enes ya, ketiga, Enggar, 4, Indah, yang masuk ini ya, 5, Marta Dinata, 6, Sinta, 7, Suryadi, 8, Widi, 9, Yeliasi, 10, Yeni, 11, Yasmi ya. Oke. Silakan Marta Dinata. Masih ya, gimana? Masih aktivitas di mana? Marta Dinata. Silakan, ada satu pertanyaan. Tadi sudah sambil aktivitas ya? Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nanya apa aja lah. Yang penting ada satu pertanyaan ya. Ada 5 menit nih kita sebelum kita tutup ya. Terkait pangkalan data atau misalnya aktivitas apa saja ya, misalnya masalah administrasi, masalah apa boleh ya, masalah eh, komputer ya, karena tadi juga kaitan komputer perangkat keras perangkat lunak, ada sistem manajemen, bahkan kita pengelolaan tadi di Samsat, atau misalnya di manajemen yang apa, Marta Dinata kegiatan itu di ada nggak misalnya sistem manajemennya seperti apa gitu ya, walaupun tidak harus dengan apa, dengan teknologi ya. Nah, karena sistem manajemen ya bisa saja mungkin secara manual, tapi sebenarnya nanti terakhir juga misalnya di apa, masukkan dalam data-data yang administratif misalnya gitu kan. Silakan Marta. Ya, ya. Mm-mm. 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 Oh, ada. Mm-mm. Mm-mm. Oh, lusa kemarin ya kejadian kebakarannya ya. Ya, ya. Mm-mm. Ya. Mm. Mm-mm. Semuanya ya. Mm. Mm. Ya. Mm. 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 Ya. Ya. Mari
kayu ya. 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 Ya, baik Mas Sajinata. Ya, ikut ini ya, ikut apa? Bela sungkawa, sedih juga ya kalau ada kebakaran, apalagi misalnya itu di sekolah ya, yang bukan hanya pribadi tapi orang banyak ya, terkait dengan data-data terutama ya. Karena ini tadi sudah diceritakan bahwa memang terjadinya di ruang arsip ya, bahkan eh ya komputer-komputernya yang ada sebagian yang hilang gitu ya, saya terbakar ya. Ya, baik. Tadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh seorang arsiparis ya. Nah, ini kan biasanya kita memang kalau seperti ini kan sudah ini ya, ada pasca dan pra gitu ya. Kalau yang pranya sebelumnya mungkin kita tidak bisa lagi menyalahkan ya, tidak bisa lagi menyalahkan karena eh, ini sebagai pengalaman saja. Kalau misalnya apapun ya, ini kalau dari kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita memang harus selalu memberikan backup gitu ya, ini meminimalisir risiko lah ya. Jadi kalau kita biasanya kalau di ini kita akan buat risiko-risiko apa yang terjadi apabila misalnya kebakaran, apapun ada bencana alam ya, itu kemungkinan sudah dipertimbangkan. Tapi kalaupun belum ya kita tidak bisa menyalahkan karena itu sudah terjadi ya. Jadi kedepannya mungkin ya ini perannya ya, Bapak cerita perannya memang harus bisa meminimalisir risiko itu dengan cara membackup data. Di setiap aktivitas memang harus di backup. Oke, itu kita tidak bisa saling salahkan karena memang sudah kejadian. Anggaplah kemarin itu tidak ada backup datanya. Lalu sekarang bagaimana kalau data itu sudah habis terbakar gitu kan? Bagaimana seorang arsip harus melakukan? Ya, berarti kan kita ini menyusun dari awal lagi ya. Nah, berarti tinggal satu hal yang harus dilakukan ya, kita akan menormalkan semampu mungkin dulu ya. Berarti kita akan mencari kalau dari segi peralatan dan lain itu mungkin lembaga yang ini ya. Tapi kemudian kita sebagai petugas, kita sebagai bagian kearsipan yang konten di dalam datanya, berarti kan untuk merangkai ya semua peristiwa misalnya ada lah yang sudah lulus misalnya kita tidak bisa lagi di ini ya, tapi minimal yang masih ada terkait misalnya dalam berapa tahun, 3 tahun terakhir ataupun ada berapa nih seluruh yang masih menjadi siswa misalnya kita akan coba pinta dulu data-data yang pernah ada aktivitas misalnya. Nah, kalau misalnya ya rapot apa-apa mungkin berarti kan kita pintain gitu ya di fotokopi atau file atau apa, itu nanti kita sedapatnya dulu kita akan kita kelompokkan gitu, petakan. Oh ini pada saat itu membuat misalnya rapot misalnya, membuat apa, lalu kemudian setelah kita dapat ini mungkin proses ini saja ya, setelah kita dapat kemudian dari siswa, dari guru, dari pegawai, dari yang lainnya apa yang pernah ada aktivitas di 3 tahun terakhir itu, kalau masih ada tersisa arsip-arsip di mereka gitu kan, kita ambil dulu. Nah, lalu itu kan terpisah-pisah ya, ini arsip ini yang berbeda-beda. Nah, nanti kita tinggal merangkai dengan mungkin logika kita. Oh ya, kalau kita seingat kemampuan kita ya, ini ada dengan data yang sederhana ini kita bisa jadikan sebagai sumber bahwa kalau misalnya kita akan buat lagi salah satu naskah yang misalnya rusak kan, itu berarti kita ini ada dasar data yang didapat dari luar gitu, dari yang lain ya. Atau apalagi kalau misalnya kita bisa menyimpan datanya di email seperti Bapak sampaikan atau di Google Drive, nah itu lebih ini lagi. Tapi kalaupun tidak ada, paling menurut Bapak ya seperti itu, kita akan
membangun lagi baik dari peralatan, dari apa ya, dari stockholder yang ada yang terlibat dengan kita gitu kan. Bagaimana? Karena ini kan datanya sudah habis semua misalnya kan. Nanti semampunya berapa yang dapat, baru kita rangkaikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sehingga bisa saja dengan logika-logika seperti itu akan apa ya, sedikit demi sedikit mungkin bisa kita akan selamatkan, walaupun kan bentuk fisiknya tidak ada. Satu saat kalau misalnya ada rapot, ada apa yang ini mungkin bisa dicetak lagi atau bagaimana ya. Yang jelas kita ada dasar buktinya. Itu yang pertama, berarti kan dari semua. Kemudian yang kedua ya, berarti kan ini kerja bersama. Kemungkinan pimpinan membuat apa, ada kumpul satu membahas itu ya. Ini ada memberikan masukan atau apa ya, terkait dengan persoalan-persoalan kearsipan yang kita punya gitu kan. Nanti bagaimana data-data yang hilang, atau cepat-cepat membuat sebuah apa ya, misalnya berita acara atau apa, nanti satu saat kalau ada orang mengklaim ada apa-apa, ini memang kita terjadi sebuah musibah gitu kan, yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ya bisa saja itu dijadikan sebuah pengalaman, tapi ya itu tadi, kalau menurut Bapak ya dua hal itu ya, kita akan membangun sedikit demi sedikit dari semua stakeholder yang ada di situ, kemudian kita merangkainya. Itu tugas kita sebagai bagian kearsipan. Kita akan merangkaikan satu peristiwa dengan satu peristiwa lain, kemudian bisa saja kita dibuat ulang lagi misalnya naskah itu, karena ini ada separuh data, kemudian kita lengkapin. Kemungkinan seperti itu ya, ini apa, Marta Dinata ya. Halo? Ya, ya. Nanti yang penting sebenarnya ini jadi pengalaman ya. Jadi cerita Marta Dinata ini jadi dari sekarang otomatis kita harus membackup data gitu ya. Semua data kita, data pribadi kita pun harus seperti Bapak sampaikan, di foto, ijazah, rapot-rapot kita masukkan di email kita gitu ya. Jadi kita bisa selamat lah ya. Di sekolahan juga mungkin seperti itu ya. Kita akan data-data yang penting kita selamatkan, kemudian kita masukkan di internet. Kalau sekarang sudah seperti itu, dialih mediakan saja ya. Baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan screenshot, silakan foto ya. Aktifkan kameranya, kemudian foto sekali, screen share. Sudah tadi ini Bapak, mana tadi ada 11 orang. Siapa lagi yang ini? Siapa? Oh, Hidayatullah ya, berarti ada 12 ya. Hidayatullah. Siapa lagi? Suryadi sudah. Ya, 12 ini ya. Terus siapa lagi yang ini apa? Ntar ini Bapak cek. Tadi ada yang sempat masuk enggak waktu kayaknya sudah Bapak semua ya. Yasmi sudah. Nanti Bapak masukkan di LMS-nya. Baik, Bapak pikir sudah semua ya. Ini sudah Pak contreng semua nih. Enes, Ari, Eliasnya sudah. Yasmi. Itu saja, silakan screen foto dulu ya, screen share. Aktifkan kameranya sebentar, kemudian silakan screen share. Halo? Kameranya mungkin ya, atau screen share silakan. Oke, sudah ya. Baik, itu saja Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya kalau mau lihat ya.